Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang berada di rumah masing-masing. Salam sehat. Jumpa lagi bersama saya Ibu Adelgunda saja dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang teks tanggapan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang kompetensi dasar 3.8, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, kalian harus membaca model teks tanggapan. Yang kedua, menentukan struktur model teks tanggapan. Dan yang ketiga, menelaah struktur model teks tanggapan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan 1. Dapat menentukan struktur teks tanggapan. Dan yang kedua, dapat menganalisis atau menelaah struktur teks tanggapan. Untuk itu, mari perhatikan tayangan video berikut ini. Baik anak-anak, jadi hari ini fokus pembelajaran kita adalah tentang struktur teks tanggapan. Tapi mari kita melihat dulu apa itu teks tanggapan. Yang dimaksud dengan teks tanggapan kritis adalah wacana yang berisi gagasan atau ide yang disampaikan individu mengenai problematika yang sedang dihadapi. Problematika atau persoalan itu timbul karena ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Dan setiap orang berusaha untuk mengkritisi persoalan tersebut berdasarkan fakta, data, atau kenyataan sebagai alasan untuk meyakinkan orang lain. Yang berikut tentang ciri-ciri teks tanggapan. Sebuah teks tanggapan biasanya berisikan tanggapan mengenai fenomena yang terjadi di sekitar yang disertai dengan fakta dan alasan. Ciri yang kedua, teks ini memiliki 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ciri yang ketiga, teks tanggapan mengandung kaidah kebahasaan atau yang disebut dengan ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks tanggapan kritis. Kemudian, model teks tanggapan. Ada 2 model teks tanggapan. Yang pertama, pujian, biasanya berisi pernyataan yang bersifat memuji suatu hal. Model teks tanggapan yang kedua adalah kritik.
Yang dimaksud dengan kritik adalah jenis teks yang menanggapi secara kritis permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Yang berikut tentang struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama namanya evaluasi. Evaluasi adalah bagian pertama dalam teks tanggapan kritis. Pada bagian ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam teks. Saya ulangi, evaluasi berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan dalam teks. Kemudian yang kedua, deskripsi teks. Bagian ini atau deskripsi teks ini adalah bagian isi dalam teks tanggapan kritis. Bagian deskripsi teks ini berisikan informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Misalnya, data atau alasan yang mendukung pernyataan. Misalnya dalam kutipan ini, ada orang tua yang setuju anaknya menggunakan smartphone. Karena dengan smartphone, anak bisa mengakses berbagai aplikasi atau web yang membahas soal-soal pembelajaran. Dampak positif lainnya, smartphone bisa digunakan untuk mencari informasi baru mengenai materi pembelajaran. Kemudian, pendapat yang melemahkan pernyataan atau yang tidak mendukung pernyataan misalnya. Namun, banyak orang tua yang tidak setuju anaknya menggunakan smartphone dengan alasan smartphone belum terlalu penting bagi anak remajanya. Alasan lain, smartphone dianggap membawa dampak negatif bagi remaja karena smartphone bisa digunakan untuk melihat situs-situs dewasa. Jadi bagian ini namanya deskripsi teks. Bagian yang ketiga dari struktur teks tanggapan adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini disebut juga dengan nama penilaian. Yang dimaksud dengan penegasan ulang adalah bagian terakhir dalam teks tanggapan yang memuat penegasan kembali terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Bagian yang ketiga ini juga bisa berupa penilaian. Penilaian di sini maksudnya apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Jadi bagian penilaian itu apakah berupa pujian atau berupa kritikan terhadap hal yang kita tanggapi. Jadi saya ulangi bahwa struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama evaluasi. Evaluasi juga disebut juga konteks. Konteks di sini maksudnya dia berhubungan dengan apa yang ditanggapi, di mana, kapan, dan apa peristiwanya. Jadi bagian ini merupakan pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam teks. Dan yang kedua adalah deskripsi teks yang berisi informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Dan bagian ketiga namanya penegasan ulang, yaitu bagian yang berisi penegasan kembali terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Atau bagian ketiga ini juga bisa berupa penilaian, yaitu apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Yang berikut coba kalian perhatikan contoh telaah struktur teks tanggapan. Judul teks tanggapannya adalah Ujian Nasional Online Perlu atau Tidak. Bagian pertama, evaluasi. Contoh kutipannya. Wacana ujian nasional online sudah diberikan ke masyarakat sejak awal tahun 2014. Tetapi kepastian akan hal tersebut masih belum jelas. Pemerintah telah mencanangkan ujian nasional online.
Tetapi pelaksanaan ujian nasional online harus melewati proses penyesuaian dan menuntut kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah. Bagian berikut, deskripsi teks. Disampaikan bahwa proses ujian nasional online akan diselenggarakan di laboratorium komputer sekolah dan jawabannya akan dikumpulkan oleh sebuah server melalui internet. Sekolah yang terpilih akan mendapatkan kesempatan uji coba ujian nasional online pada tahun 2015. Salah satu tujuan ujian nasional online diadakan yaitu mengatasi pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal. Sisi positifnya yaitu komputer bisa mengetahui nilai dengan cepat dan siswa tidak bisa mencontek pekerjaan orang lain. Sisi negatifnya yaitu jaringan listrik dan koneksi internet bisa saja terputus sewaktu-waktu. Bagian berikut, penegasan ulang. Dengan demikian bisa diperoleh dari isu di atas bahwa ujian nasional bisa memicu dampak positif maupun negatif. Menurut yukshinau.id, ujian online itu perlu karena melihat dari sisi positifnya yang cukup menguntungkan. Tetapi sayangnya harus adanya fasilitas yang mendukung. Ini contoh telaah struktur teks tanggapan. Baik anak-anak, hanya ini pembelajaran kita hari ini tentang struktur teks tanggapan. Kemudian tentang ciri kebahasan teks tanggapan, kalian akan belajar bersama Pak Yanir minggu depan. Untuk itu, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, evaluasi atau konteks. Yang kedua, deskripsi teks. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau disebut juga penilaian. Baik, untuk mengetahui seberapa jauh Anda menyerap materi ini, kalian dapat mengerjakan soal latihan menelaah struktur teks tanggapan pada Google Forms. Link soalnya ada di deskripsi. Setelah mengerjakan soal, isilah presensi dengan nama sesuai ijazah dan kelas. Selamat belajar, semoga sukses. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang struktur teks tanggapan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang dan sampai jumpa dalam pembelajaran minggu depan. Terima kasih.